Ya, untuk hal seperti itu karena 2 Petrus 2 ayat 15 dan 16 ya. Jadi kalau saya ini kalau bertanya terus dia seenak jidatnya ngomong tentang bersih tinja dengan 3 batu ini, dia nggak menjawab apa-apa ya. Dia nggak ngomong apa-apa. Di mana di sini hubungannya dengan 3 batu? Di sini Sunan Abu Daud mengatakan, telah datang utusan dari bangsa jin kepada Muhammad. Nih baca dek, ya Allah, ini gimana sih? Utusan dari bangsa jin, seraya wahai Muhammad, laranglah umatmu untuk bersetinja dengan tulang atau kotoran binatang atau arang, karena sesungguhnya Allah wa ta'ala menjadikan rizki bagi kami. Ini Allah memberikan jin dan iblis itu juga rezeki. Dan Muhammad bekerja sama dengan iblis untuk melarang umatnya ya dengan cebok. Jangan cebok, pakai yang namanya arang. Apakah di sini di dalam keislaman memang ada kerjasama antara bangsa jin dengan yang namanya Muhammad, dengan yang namanya iblis? Karena kalau kita membaca dalam suatu hadis ya, di sini kalau dikatakan bahwa nih ya, setan itu udah masuk Islam. Apakah setan ini? Ntar kita buka ini. Sunan Nasai 3898. Ya. Ini kan ada setan masuk Islam. Apakah setan ini? Nah, saya mencari Rasulullah SAW, kemudian ya memasukkan tanganku pada rambutnya, kemudian beliau bersabda, telah datang kepadamu setanmu. Kemudian saya katakan, apakah beliau memiliki setan? Beliau bersabda, benar, tetapi Allah telah membantuku menundukkan sehingga ia masuk Islam. Apakah setan yang dikatakan dalam Sunan Abu Daud ini sudah masuk Islam juga? Jadi apakah memang ada kontribusi besar antara iblis dan setan di dalam agama Anda? Ini ya, baca nih Abu Daud 35 supaya paham ya. Jangan sampai menjawab cebok dengan 3 batu, tidak ada hubungannya. Apa ini? Kita lagi ngomong tentang yang namanya kontribusi Islam nih, termasuk larangan sunnah Nabi nih. Apakah itu termasuk larangan dari iblis juga? Paham nggak? Nih ada iblis meminta larangan, tolong dibaca, jangan asal-asal ngomong. Saya kalau diskusi nggak nyambung kayak gini berat loh ya. Nggak ada hubungan dengan 3 batu. Ini ada kata larangan. Larangan untuk Muhammad. Makanya hadis-hadis Muhammad ini kerjasama dengan iblis atau tidak. Belum puas? Ini paham nggak sih? Boleh sekarang saya? Iya, nafsu sekali ya bapak-bapak. Iya, ampun. Mari kita baca Sunan Abu Daud. Di mana dikatakan di situ nomor 35. Nomor 35, dia berkata, ya kan? Dengarkan, dia berkata, telah datang utusan dari bangsa jin. Hah? Bangsa jin? Coba kita lihat di dalam Al-Quran dijelaskan tentang jin ini apa? Setan juga dapat menjadi sebutan bagi bangsa jin. Loh, kok setan juga merujuk kepada bangsa jin? Maksudnya gimana? Oh, ternyata ada dalam Islam jin, antara jin, iblis dan setan. Saya jelaskan ya biar pinter. Makhluk jin adalah makhluk gaib yang diciptakan dari api, memiliki kebebasan untuk memilih antara iman dan kufur. Seperti halnya manusia, sebagian jin beriman dan menjadi muslim, sebagian lagi kafir dan menjadi setan. Ternyata jin itu bukan sesuatu yang buruk di dalam Islam. Harus dipahami dulu ternyata. Bagaimana dia bisa buruk? Mari kita lihat. Iblis. Oh, iblis ada penjelasannya dalam Islam. Ternyata dalam Islam itu iblis merupakan pemimpin dari golongan jin yang durhaka. Oh, ternyata iblis. Mari kita lihat Abu Daud. Telah datang utusan dari bangsa jin. Oh, yang datang bangsa jin, nggak masalah kalau bangsa jin yang datang. Alhamdulillah bukan iblis yang datang. Kan begitu saudara-saudara. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Gitu cara ngejelasinnya. Paham ya abangnya? Masya Allah, abang ini ganteng kali. Untung Anda mengatakan di situ jin bukan iblis. Jadi maupun Nabi Muhammad manusia
jin adalah makhluk Allah, sama-sama makhluk yang diciptakan, tetapi bisa dua-duanya memiliki yang namanya sifat, yaitu sifat iblis dan setan. Begitu saudara-saudara, tepuk tangan buat Tuhan. Gitu menjelaskannya. Jadi jangan terfokus, karena begini, kalau Anda mau selalu memahami, kalau Anda di agama Anda ketika iblis udah, kalau jin buruk, iblis buruk, semuanya buruk, memang. Tapi dalam Islam, jin itu adalah ciptaan Allah. Jin itu adalah ciptaan Allah. Kalau iblis itu adalah sifat. Oke? Iblis itu adalah makhluk, dedengkotnya jin. Iblis itu dedengkotnya jin yang bersifat setan gitu, yang menyesatkan umat manusia. Begitu saudara. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa iblis itu tidak ada perannya, ya kasihan lah iblis gitu loh. Jujurlah sedikit. Sudah 2 saya diskusi dengan debater Kristen, semua mengakui bahwa memang betul. Jadi ada ngeles-ngelesnya dikit, tapi Anda berperan mengatakan bahwa iblis tidak berperan penting dalam Kristen. Jangan dong, ntar disamber sama iblis yang ngeri. Ingat, karena iblis ada yang namanya dosa waris. Karena iblis ada yang namanya penebusan dosa. Kalau iblis nggak ada yang namanya dosa waris. Kalau iblis nggak ada yang namanya penyaliban. Itu sesuatu yang harus kita pahami. Wahai saudara-saudara terkasih, yang utamanya Kristen, pahami. Yang mengawali namanya dosa waris itu iblis. Tidak ada konsep ketuhanan di luar Islam kecuali Kristen yang memiliki konsep awal mulanya dari Adam, dosa waris. Kenapa nih Tuhan bisa menjadi manusia? Karena kasih karunia Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya sehingga bla 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 bla. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena apa? Karena iblis yang berbuat sesuatu lalu turunlah dosa waris. Lalu apa? Lalu iblis yang menunjukkan tempat kedagingan Yesus yang ketakutan di salib. Yesus manusia biasa, iya, dia juga Tuhan, dia juga Nabi, dia juga Rasul, kata-kata debater yang lain tuh. Ya kan? Tetapi kemanusiaannya takut disalibkan. Maka dari itu dia yaitu Yesusmu, Tuhanmu, takut. Lalu datanglah yang namanya Yudas. Siapa yang mendatangkan Yudas? Sibilisis lagi nih yang mendatangkan. Begitu. Lalu dikatakan oleh karena dustaku semakin melimpah kemuliaannya. Si tiba-tiba Paulus beroterika. Apa sih bang? Ini kan bahasa Indonesia gitu loh. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah kemuliaannya, ini Paulus mau bohong, ini mau berdusta, dan dia kecewa karena kenapa harus dihukum lagi sebagai pendosa gitu. Ya silakan ditanggapi saudara. Terima kasih banyak Abang Mata Pisau. Gasken. Baik. Ya, jadi saya kira ya kalau hal seperti itu Anda sudah mengakui bahwa iblis juga beserta Anda, ya karena iblis adalah pendusta, ya kita sudah jelas ya. Makanya di dalam keislaman itu kita tidak perlu lagi ngomong tentang buka dalil. Iblis itu memang kita udah ajaran yang berbeda, jadi nggak ada masalah sih sebenarnya kalau Anda sudah mengakui bahwa iblis itu sudah masuk Islam seperti yang dikatakan tadi. Ya setan udah masuk Islam, artinya kita nggak perlu debat lagi. Kalian sudah bersama-sama dengan iblis. Setan udah masuk setan udah masuk Islam, ya udah. Kita udah berbeda. Jadi apalagi yang Anda harapkan dari diskusi ini? Karena Anda sudah mengakui, karena Kristen tahu bahwa setan itu kerjanya hanya berdusta. Iblis adalah bapa dari segala pendusta. Dan kalian pun sendiri mengiyakan boleh berdusta dalam 3 hal. Jadi kita tidak perlu lagi berdebat apa-apa. Kita nggak pernah mengakui iblis itu terlibat dalam agama kita. Iblis itu diusir oleh setan tadi di roh jahat ya. Lukas 8 ayat 28. Jadi ngapain kita harus diskusi lagi kalau Anda sudah mengakui bahwa peran iblis dalam agama Anda. Makanya iblis adalah bapa dari segala pendusta, ini sudah benar. Ya, kalau kita lihat di dalam Sahih Muslim ya. Ini 5032 ya.
Jadi di sini ini jangan sampai Allah pun adalah iblis loh, ya. Jadi kita lihat di sini coba. Bentar ya, ini langsung dibacakan aja cepat. Ya. Rasulullah SAW sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, mengirim bala tentara setan nih. Coba kita lihat lagi nih. Ya, ada iblis di atas air ya. Jadi ini Muhammad tahu iblis itu ada di atas air. Coba kita lihat di dalam surah Hud ayat 11. Ayat 7. Ya. Coba kita lihat ya teman-teman semua. Ini arsi, izin dikit, ya kan? tetap aja bicara, saya tetap dengar. Tetap aja bicara, saya tetap dengar. Oke ya. Jadi teman-teman lihat, sesungguhnya singgasana iblis mengirim bala tentara setan, ya. Ini iblis di mana? Di atas air. Surah Hud 7 teman-teman. Ya. Nih. Dialah ini Al-Qur'an ya. Jadi teman-teman jangan berpikir ini iblis di dalam. Allah sendiri pun bersemayam di atas air, teman-teman. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy di atas air. Arsy itu kursi. Hud 7 hubungannya dengan iblis pun sama-sama. Ya. Ini dalam Sahih Muslim jelas. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Teman-teman baca aja yang simpel aja. Jadi makanya kalau kita sudah berbeda, Anda dengan yang namanya iblis, Anda pun saya kira dari tadi sudah sama lah ya. Menyatakan bahwa apapun yang Anda lakukan pasti bersama-sama dengan iblis. Boleh berdusta ya dalam 3 hal. Dan ajaran Anda pun itu berbeda dengan saya ketika dengan berdustanya mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Itu dusta. Secara fakta sejarah, bangsa Israel yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka juga menerangkan hal yang sama. Orang Tacitus, ya Basilides, menerangkan hal yang namanya Yesus mati, bangkit dan terangkat ke surga. Satu-satunya yang mengarang cerita ya bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati, bangkit dan terangkat ke surga hanya di dalam Islam. Jadi sama aja nih ya, kita baca aja sih sesimpel ini. Sahih Muslim 5032 ya, iblis meletakkan singgasananya di atas air. Ini Allah pun sama teman-teman. Ya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dan di atas air. Ini singgasananya, arsinya di atas air. Surat Hud ayat 7. Jadi kalau kalian kerjasama dengan iblis ya sudah selesai. Apalagi yang kalian bisa mau sampaikan, kita udah berbeda. Apalagi yang bisa kita harapkan dari yang kalian mengharapkan iblis, Allah berada di atas air, iblis berada di atas air. Jangan-jangan iblis ini adalah Allahmu. Ya, jadi baca Sahih Muslim 5032 dan Hud ayat 7 ya, surah Hud QS 11 ayat 7. Jadi kita memang berbeda, Tuhanmu berbeda, Tuhan saya berbeda. Kita berdasarkan kebenaran, Anda berdasarkan dusta. Silakan. Ya, tidak apa-apa teman-teman, santai. Kita bisa di sini melihat yang namanya kebenaran itu seperti apa. Begitu dia sudah nggak tahu nih mau kemana, udah bingung. Saudara, saya sudah paham bahwa akan Anda melarikan kepada apa? Kepada ranah keimanan, di mana di surah Hud itu dijelaskan tentang arsy Allah. Arsy Allah itu dijelaskan itu ranah keimanan di dalam Islam. Tidak ada yang berani untuk mengoprek-oprek atau menafsirkan secara lantang atau tanpa ilmu dasar. Itu ranah keimanan. Sama halnya setelah ia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang ngelihat Allah Bapa duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Siapa yang ngelihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Siapa? Itu ranah keimanan di dalam bahas lintas agama. Gitu loh. Bung, itulah Islam. Islam itu memiliki yang namanya yang namanya metode pembelajaran. Islam itu memiliki yang namanya metode pembelajaran yang baik dan benar. Ada yang namanya disiplin ilmu. Jadi tahu bedanya mana iblis,
Ya kan? Mana iblis, mana setan, mana jin. Gitu. Jin beda, iblis beda, setan beda. Beda Bung, gitu loh. Nggak apa-apa Anda mengatakan segala boleh berdusta tapi dalam kebenaran. Kalau benar, akui aja dulu nih. Akui dulu nih, susah banget sih ngakui. Bahwa kalau nggak ada iblis ya agamamu nggak ada, selesai. Tapi nyatanya iblis perang utama. Kenapa harus malu? Perang utama itu iblis. Iblis adalah sesuatu yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Iblis adalah malaikat yang berkhianat, lalu iblislah kejahatan itu ada. Iblis menciptakan kejahatan, Tuhanmu menciptakan kebaikan. Tuhanmu tidak maha pencipta karena bukan dia yang menciptakan kejahatan. Iblis juga tidak maha pencipta tapi dia cuma bisa menciptakan kejahatan. Ih, sama-sama alfa omega enggak tuh? Iya kan? Nah, ya kan? Iblis juga menciptakan, Tuhan juga menciptakan, sama-sama mencipta. Kan begitu datanya. Oh, saya rasa Anda tahu data itu, ya kan? Jadi kalau mau dibawa maka dibaca. Di sini Bung dikatakan utusan dari bangsa jin. Gak ada masalah. Makanya kita kembali ke disiplin ilmu. Al-Quran memiliki bahasa sendiri. Iblis itu bahasa apa? Bahasa apa Bung? Iblis itu bahasa Arab. Makanya kalian tidak mengerti. Jin itu bahasa Arab, makanya kalian tidak mengerti. Itu bahasa Al-Quran kami yang kalian colong, yang kalian rampok. Sampai kata Allah, kata Alkitab, kata Rasul, Ruhul Kudus, malaikat, salib, semua kalian rampok. Maka dari itu kalian tidak mengerti apa artinya semua itu. Begitu. Makanya kalau mau berbicara jangan mengatakan jin. Kalau di situ dikatakan yang kamu jelaskan tentang hadis bahwa iblis meletakkan singgasananya, itu sudah ada penafsirannya. Ada ulama yang menafsirkan bahwa di situ dikatakan lautan singgasananya iblis. Enggak masalah. Jadi beda konsep tentang jin tentang jin yang membangun istana apa segala macam, itu sudah ada penafsirannya tersendiri. Maka dari itu saya tidak masuk di ranah itu. Karena apa? Karena ranah keimanan di dalam Islam harus dipahami dulu, tidak sembarangan dijelaskan. Cuman beda kalau bahasa Indonesia. Al-Quran memiliki 16 tingkat ilmu. Ilmu paling dasar, ilmu nahwu sorof, memahami yang namanya balago, tajwid, tanda baca, harokat, panjang pendek, tanda baca. Kalau cuma mau baca Tuhan begini. Aduh, tidak begitu Salahuddin Wahid. Jadi sudah beda, sudah apa? Ya memang sebenarnya beda. Kalau tidak mau kita bahas tentang ini, maka ambillah istilah-istilah agama darimu. Gitu loh. Ambillah istilah-istilah agama darimu, dari bahasa Yunani, dari bahasa ini, dari bahasa ini. Sedangkan iblis itu di dalam agamamu dijelaskan itu bahasanya dia bolos. Jauh kali. Bahasa Yunani itu dia bolos. Kenapa tiba-tiba jadi iblis di kitabmu? Dari mana bahasa itu? Makanya kalian gak paham apa bedanya jin, setan, dan iblis. Begitu saudara. Makanya saya bingung gitu loh. Tinggal jawab aja dulu bagaimana tentang Roma. Bagaimana. Jangan merujuk kepada situ. Kemana-mana. Iya memang betul. Karena ada yang namanya disiplin ilmu. Bukan iblis yang datang. Tetapi jin. Begitu saudara. Ya silakan. Kalau memang sudah mau statement akhir atau apapun itu silakan. Habis itu ditutup. Silakan. Oke ya. Ini berarti terakhir saya menjawab ya. Nanti baru kesimpulan ya. Siap. Anda silakan 10 menit sampai kesimpulan. Sudah, setelah ini Anda nanti kesimpulan. Ya, jadi saya sudah jelas menerangkan dengan data. Entah itu Anda menafsirkan ya. Buktinya Anda tidak tahu menafsirkan itu apa. Jadi kalau kita tanya, mereka bilang, oh ada yang lebih tahu. Kita juga nggak bisa menafsirkan. Jangan-jangan nabimu sendiri juga tidak tahu apa yang sedang dikatakan. Karena dia juga nggak tahu tuh apa yang disampaikannya ya ketika waktu dikatakan ini tadi. Karena dia juga pernah sempat mengatakan di situ kan. Di sini iblis ya telah mengutus engkau. Ini surah Al-Hijr ayat 39.
Sini, Tuhanku, karena engkau telah memutuskan aku bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, jadi ini jelas ya. Kalau di sini telah disesatkan, Allah tuh telah membuat iblis sesat. Mereka juga semuanya ikutan sesat, dan mereka kerjasama dengan iblis. Jadi kalau kita mau ngomong lagi tentang suatu hal yang namanya hal-hal yang berkaitan lagi, terus dia bilang tadi, ini kita nggak tahu, ini ranah keimanan. Ranah keimanan siapa? Nabimu itu kalau dikatakan bahwa seorang yang berpendidikan, tidak. Dia mau menafsirkan siapa? Siapa yang ulama, siapa yang menafsirkan berbeda lagi? Ya. Jadi di sini kita tahu bahwa iblis, ya, kita sudah tahu nih bahwa iblis, ya, ada di atas air dan Allahmu bertahta di atas air. Ya, selama kalian nggak bisa bantah mau menafsirkan apapun ranah keimananmu, silakan saja, sama juga seperti kau membaca kitab kami. Ya, mau mencoba untuk mengatakan iblis turut serta dengan hal-hal yang seperti itu, tidak ada, ya. Jadi iblis di sini kalau kita buka dalam hal-hal seperti ini, Anda mobil mengatakan apapun dalam kitab kami, tidak ada yang namanya keterkaitan iblis dalam agama kami. Karena kami sudah fix, kami nyata, kebenaran itu adalah absolut, mutlak. Ya, tidak ada keterkaitan antara iblis dengan yang namanya Tuhan kami. Tidak ada segala apapun yang namanya kebenaran itu harus makanya dalam kekristenan itu katakan ya jika itu benar, katakan tidak jika itu salah. Tidak ada yang ambigu, tidak ada yang namanya mengajarkan peperangan. Kasih itu di atas segala-galanya karena kita hidup supaya seperti di surga. Ya. Jadi kalau Anda mau menjelaskan ngelontang-ngelantung, ada iblis, ada jin, ada yang namanya setan, ada pangeran iblis, itu Anda dalam keimanan Anda silahkan aja. Ya, pada intinya kita nggak mengenal dalam keimanan kami hal-hal yang namanya seperti itu. Entah iblis masuk surga nanti terus dia kawin sama bidadari. Tidak ada dalam kami, nggak mungkin dalam surga itu bersatu dengan iblis, jin, mau apapun itu. Kalau Anda bilang iblis masuk surga, setan masuk surga, terus mereka ketemu bidadari, apakah mereka ini nanti juga kawin sama bidadari? Seperti yang dikatakan di dalam surah An-Naba ayat 33. Nih kalau setan udah masuk Islam, apakah dia juga dapat surga nanti bidadari surga? Nah ini kan kita juga aneh bin ajaib, karena kita nggak akan mungkin bersatu dengan yang namanya iblis di surga. Ya, apakah mereka itu sudah dikutuk terus nanti tiba-tiba masuk surga bersama-sama kita? Kita nggak pernah mau kok. Makanya kalau seandainya Anda sudah bersekutu dengan iblis, dengan jin, ya sudah, kita sudah selesai. Kita punya Tuhan yang berbeda. Kita punya suatu hal pendapat yang berbeda. Kita punya Tuhan yang berbeda. Anda punya Tuhannya yang namanya Allah. Ya, ketika Muhammad mengatakan bahwa aku diperintahkan menyembah Tuhan di negeri Mekah, kami mempunyai Allah yang hidup dan kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau itu sudah berbeda, kita nggak akan memaksakan. Kalau Anda sudah mengatakan, ya nanti di surga pun Anda akan ketemu iblis, Anda akan ketemu yang namanya bidadari surga, dan iblis juga akan punya bidadari surga. Ya sudah selesai dong, ngapain kita mesti debat lagi tentang suatu hal. Yang penting Anda tahu bahwa iblis turut bekerja dalam keimanan Anda. Tidak dengan kami, dan Anda tidak bisa Anda paksakan bahwa iblis itu mau bersama-sama dengan kami. Tidak ada dikatakan bahwa setan iblis itu masuk surga. Tidak ada. Jadi saya kira demikian, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjut ke kesimpulan. Silakan. Langsung aja kesimpulan 10 menit. Saya tunggu nggak apa-apa. Ya, nanti silakan. saya terakhir. Silakan Anda Tadi aja. saya saya lagi. Iya nggak apa-apa. Silakan. Baik. Kalau gitu ya saya langsung tutup aja. Jadi kita harus tahu teman-teman bahwa di dalam keimanan kita kebenaran itu harus absolut. Ya, ketetapan Allah itu ya dan amin. Kita nggak bisa mengatur-ngatur tentang ketetapan Allah. Sekalipun iblis adalah bapa dari segala pendusta, maka dia adalah bapa dari segala pendusta. Yohanes 8 ayat 44 tadi jelas sudah menerangkan ya.
bahwa kita tidak akan bersekutu dengan iblis. Iblis itu adalah musuh kita. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari yang namanya iblis. Dan tidak ada di dalam dunia ini bahwa nanti iblis masuk surga, setan atau jin itu masuk surga bersama-sama kita. Sekali lagi, tidak pernah ada di dalam kekristenan bahwa nanti akan ada yang namanya iblis masuk surga, setan atau apapun masuk surga bersama-sama kita. Dia datang ke dunia ini tujuannya untuk menyelamatkan kita manusia. Ya, jadi bukan untuk yang namanya menyelamatkan iblis atau bersama-sama dengan iblis. Dia aja melihat ketika waktu ada iblis di situ. Tolong di mute dikit bro, karena agak feedback nih. Ya, jadi kita kalau dikatakan bahwa nggak pernah ada surga yang bersama-sama dengan iblis. Kalau mungkin di dalam agama seberangnya itu mereka iblis juga bisa masuk surga, kita menolak hal seperti itu. Dan kita tidak percaya bahwa nanti iblis akan bersama-sama dengan kita di surga. Kebenaran itu harus absolut. Ketetapan Allah itu ya dan amin. Makanya kita tidak pernah diajarkan untuk yang namanya berperang. Kita tidak pernah diajarkan untuk yang namanya berdusta. Dalam 10 perintah Allah, ketetapan Allah itu dia nggak lagi harus direvisi atau segala macam, teman-teman. Dia ya dan amin. Makanya segala sesuatu ketika waktu kita melakukan segala perbuatan itu, kita harus tahu nih, ya, apa itu benar, apa itu suatu hal yang memang bertentangan dengan yang namanya Allah. Ya, mereka yang berkata dusta, itu kita tidak dapat benarkan lagi, teman-teman. Oleh karena itu teman-teman semua ya dimanapun kalian berada, percayalah hanya ada satu Tuhan yang benar. Ya, kita tidak menginginkan yang namanya Tuhan kita sama, tidak. Tetapi kita menginginkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, yang menyatakan kasih-Nya kepada kita semua, yang melayani kita lebih dahulu, sama seperti orang kita melayani kita ketika waktu kita masih kecil. Dan kemudian kita mengerti untuk mengetahui bahwa Dia mengasihi kita. Itu bukti nyata Tuhan yang nyata. Tuhan yang mengajarkan kasih-Nya kepada kita semua. Bukan mengajarkan tipu-tipu, bukan mengajarkan dusta. Tetapi segala sesuatu yang mengajarkan hal yang baik. Karena kita akan hidup bersama dengan Dia di surga nanti. Gak mungkin di surga itu ada dusta. Gak mungkin di surga itu ada zina. Karena Dia menginginkan seperti yang terjadi dalam kerajaan surga. Dia datang ke dunia ini seperti yang kita katakan ya. Ini Yohanes 8 ayat jelas ya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itulah Tuhan yang nyata, Tuhan yang dari surga. Bukan batu yang dari surga, tetapi firman yang menjadi manusialah yang menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Jadi teman-teman semua mulailah berpikir dengan baik. Siapa Tuhan yang benar, Tuhan yang memang datang untuk menyelamatkan kita daripada iblis pendusta, ya, yang tidak menginginkan bahwa Yesus itu tidak ada, Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak bangkit, tetapi langsung dia itu semua adalah dusta, ya. Iblis yang namanya konspirasi iblis, dia itu tidak tahu tentang masa depan, teman-teman. Ya, iblis nggak pernah tahu tentang masa depan, tetapi iblis tahu tentang masa lalu. Ya, makanya ketika waktu hal yang sudah terjadi, ya iblis merasa harus berkonspirasi dengan manusia dan tiba-tiba saja ada orang yang mengatakan dusta. Itulah iblis, ya, bapa dari segala pendusta, dan mereka harus tahu malu bahwa segala sesuatu yang namanya dusta itu berasal dari iblis. Tidak ada kata lain selain dari pendusta, karena dialah yang membuat manusia mati sejak awal. Tidak ada yang namanya kolaborasi dengan iblis. Kita tidak yang namanya bernegosiasi dengan iblis. Iblis itu adalah musuh kita. Demikian teman-teman semua, saya kira ini penyampaian saya. Mulailah untuk berpikir, mulailah untuk berhikmat, karena kita diberikan kecerdasan oleh Tuhan untuk berpikir. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian saya sampaikan kesimpulan saya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Oke, terima kasih. Saya tutup closing statement. Tadi saya pembuka, saya yang closing. Terima kasih. Mata pisau
Jadi kita kesimpulan dari diskusi ini bisa kita belajar bagaimana kita memahami di setiap diskusi, bukan ada tendensi kebencian, tetapi bagaimana kita membuka akal pikiran kita sebagai manusia. Oke. Ya, saya ulangi. Kesimpulannya adalah saya hanya merujuk kepada satu pertanyaan sama seperti yang lain-lain. Bagaimana kita memahami yang namanya diskusi lintas agama, kita membuka akal pikiran kita secara rasional, secara berpikir, secara memilih dengan objektif untuk memahami bahwa yang namanya Tuhan sesungguhnya seperti apa, kita mempelajarinya. Kenapa bisa, untuk apa, dan supaya apa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan menunjukkan kekuasaannya, di mana di surah Al-Fussilat ayat 53, kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di segala wilayah bumi dan di dalam diri mereka masing-masing, sehingga benar kebenaran Al-Quran itu nyata di dalam diri. Nah, kalau kita diskusi juga kan bisa dibahas ya, dilihat seperti apa, bagaimana kebenaran itu seperti apa, kita melihat tentang kebenaran, dusta dan lain-lain, di mana tadi kita membawa bahwa Paulus sendirilah yang menyatakan bahwa tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku harus dihakimi lagi sebagai pendosa. Lalu dibawa juga tentang iblis, iblis adalah yang pembawa batu dan menjadi Tuhan, dan saya bacakan ayatnya bahwa Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tunduk, ya pokoknya begitu. Silahkan kalian baca semua 2 Samuel 22 nomor 3, di mana dikatakan Allahku gunung batuku. Ternyata ada juga gunung batu. Dan juga satu hal yang harus kita pahami dalam diskusi itu, di mana pertanyaan itu hanya menginginkan jawaban, yaitu bagaimana peran iblis. Tetapi dalam diskusi itu memang Islam boleh berbohong dalam 3 hal, tetapi harus ada dasar ilmunya bagaimana kita memahami. Tetapi kalau Kristen boleh berbohong dalam segala hal. Walaupun memang jelas-jelas dikatakan bahwa Tuhan datang karena perilaku iblis dan Tuhan bisa disalibkan karena perilaku iblis, maka itulah kenyataan. Tetapi mungkin saudara mata pisau tidak mau mengakuinya karena mungkin lumayan berat untuk diakui, maka itulah kenyataan yang bisa kita pahami. Bahwa apa? Coba kita berpikir, buka akal pikiran. Bayangkan kalau tidak ada iblis, agama saya tidak ada. Karena apa? Coba lihat bagaimana caranya dosa waris itu turun, konsep yang namanya Tuhan, lalu Tuhan disalibkan. Begitulah namanya ketika iblis membuat kesesatan. Bagaimana tentang setiap ajaran-ajaran di voting dengan angkat tangan, itu semuanya tentang sejarah. Tetapi bagaimana ketika lari yang namanya kepada kepada ayat-ayat tentang bidadari tadi ya, tetapi dikatakan di dalam ada kitab juga mengatakan, siapakah di antara keduanya orang yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan pesundal yang lebih dulu akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kalau kita keluar dari konteks untuk mencari kesalahan memang banyak, tetapi yang namanya diskusi kita harus berfokus kepada apa yang kita mau diskusikan. Jangan lari kemana-mana agar bisa kita pahami peran iblis dalam agama masing-masing. Alhamdulillah qadarullah, di mana ternyata di Al-Quran dijelaskan jin itu adalah ciptaan Allah, iblis itu adalah raja dedengkotnya setan, dan setan itu adalah sifat. Maka dari itu alhamdulillah saya semua menjawab dengan dikatakan di mana Nabi Muhammad SAW berkata telah datang utusan dari bangsa jin. Alhamdulillah ternyata yang datang itu bukan iblis, tetapi yang datang itu jin. Tetapi ingatlah, sekali lagi saya sampaikan, yang datang kepada yang namanya Hawa untuk menggoda Hawa agar Adam tergoda, yaitu iblis. Lalu turunlah yang namanya dosa waris, sehingga dosa waris ini harus diputuskan oleh Tuhan. Lalu Tuhan datang dengan kedagingannya, tetapi ternyata dia donatur, kedagingannya itu takut dan dia sembunyi. Lalu datang Yudas yang dipengaruhi oleh siapa? Silahkan dijawab sendiri. Maka buka
buka cakrawala pemikiran kita. Kita harus menjadi rasional dalam berpikir, kita harus menjadi orang yang betul-betul objektif dalam belajar, karena tidak ada satupun orang Islam yang murtad mengatakan bahwa saya menemukan kebenaran di dalam Bible. Tetapi alhamdulillah semua yang ada dalam TikTok ini yang namanya orang-orang mu'alaf, mereka rata-rata cerdas dan luar biasa, jauh lebih cerdas di atas saya, karena mereka mendapatkan kebenaran dengan mencari kebenaran itu di dalam Al-Quranul Karim. Seperti itu. Itulah qadarullah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Mata Pisau, sehat selalu. Sampai jumpa di waktu-waktu berikutnya. Baik, see you next time juga ya. Nanti kita see you next time. Siap. Kadang-kadang saya lucu kalau yang seperti ini. Jadi kalau sudah mengakui ya kita mau ngapain lagi? Dia buka sendiri, dia mau minta supaya saya mengakui. Gimana sih cara diskusi kalian ini? Udah closing statement masih nyinggung agama orang. Mau fight ya kita fight lagi sebenarnya sih. Tapi udahlah ya. Jadi teman-teman semua satu lagu ya, seperti biasa kita. Lagu ini menggambarkan bahwa konspirasi iblis dalam kehidupan manusia, supaya jangan lagi ke teman-teman percaya kepada seorang iblis ya. Iblis adalah bapa dari segala pendusta. Satu lagu ini untuk menjelaskan kita bahwa iblis datang untuk membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa, supaya jangan percaya kepada Tuhan Yesus. Konspirasi terbesar iblis dalam dunia tidak menginginkan Yesus mati dan bangkit. Iblis adalah bapa dari segala pendusta, memanfaatkan manusia untuk konspirasi. Secara fakta sejarah, Yesus mati bangkit dan terangkat ke surga. Iblis pun melakukan dusta dengan mengatakan Yesus tidak mati dan bangkit. Wahai semua yang mendengar, baiknya kalian mengetahui, di dalam dunia kebenaran itu harus absolut. Yang benar datangnya dari Tuhan yang benar. Hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Secara fakta sejarah, Yesus mati bangkit dan terangkat ke surga. Iblis pun melakukan dusta dengan mengatakan Yesus tidak mati dan bangkit. Secara fakta sejarah,
Yesus mati bangkit dan terangkat ke surga. Iblis pun melakukan dusta dengan mengatakan Yesus tidak mati dan bangkit. Bukan dari Tuhan yang manapun berada. Iya, thank you buat teman-teman juga yang udah selalu support ya. Kiranya itu bukan kehebatan saya ya. Jadi teman-teman, saya kira itu karena memang Alkitab itu menyatakan kebenaran. Jadi kita tidak perlu merasa bangga siapa diri kita, memang itu adalah kebenaran yang nyata dari Tuhan. Kalau Tuhan sampaikan itu, ya kita nggak perlu lagi mengiyakan, ngapain ada kontribusi iblis. Tidak ada ya, tidak ada ya, peran iblis itu nggak pernah ada ya. Jadi jangan dipikir ketika kalian ke distract bahwa oh iblis itu Tuhan mengizinkan, ada ya. Allah mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan teman-teman semua, thank you juga buat Bang Rom, thank you juga buat teman-teman semua yang udah selalu support room ini. Ada Kak El Berdara, kemudian juga ada Kak Melisahan, Kak Cece Winnie dari Mata Pisau Manajemen, ya teman-teman semua yang udah tap-tap layar juga, yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Thank you buat Mata Pisau Manajemen juga ya, semuanya yang udah selalu support, yang udah tap-tap layar, yang udah mendoakan, yang udah share-share, yang udah semuanya ya. Saya kira biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan ya. Jangan lihat manusianya, kita semua sama di hadapan Allah kok. Kita juga bisa sama ya teman-teman, juga semakin bisa mengenal kebenaran dari firman Tuhan. Dan teman-teman semua juga tahu bahwa kebenaran itu harus absolut teman-teman. Kita nggak bisa dengan Tuhan itu kita nggak pakai yang namanya negosiasi. Itu ajaran iblis teman-teman. Ajaran negosiasi. Makanya iblis ketika waktu dengan Hawa di situ dia bernegosiasi. Nih ayo makan. Jadi teman-teman semua, itulah yang dapat kita sampaikan. Dan mungkin ini menjadi penutup ya, karena saya juga dari tadi udah on ya. Dan mungkin kita bertemu di lain kesempatan. Thank you lagi ya buat semuanya yang udah selalu support ya. Ada tadi teman-teman yang udah memberikan gift juga ya, makanya menangnya terus-terus gitu. Sekali-sekali kirim Honda Jazz kayak Jazz. Apa tadi? CRV ya, CRV lah ya, jangan gift. Supaya saya bisa pakai ya. Ini mau ngisi pulsa listrik aja. Ya thank you ya, jadi canda aja teman-teman, jangan terlalu serius ya, terus tiba-tiba ngemis nggak ya. Apapun yang teman-teman sampaikan ya, berikan ya, Tuhan Yesus memberkati selalu. Apapun itu ya buat room ini ya, semoga Tuhan membalasnya dengan berkat yang berkelimpahan ya. Thank you buat semuanya sekali lagi ya, buat teman-teman semua. Kita nggak nerima saran dan pendapat lagi ya, saya kira udah cukup ya. Thank you buat semuanya. Ya, dan ini menjadi lagu penutup kita juga di malam hari ini ya. Saya juga harus butuh istirahat dan teman-teman semua juga butuh istirahat. Mungkin mau berjalan ke tempat yang lain, mendengar yang lain ya. Dengan adanya debat lintas agama ini, kita juga bisa lebih baik mendengar tentang kebenaran. Ya, thank you buat semuanya ya. Selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Ya, percayalah, kebenaran itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Tidak ada di dunia ini yang namanya kebenaran selain Tuhan Yesus Kristus. Konspirasi terbesar Iblis dalam dunia tidak menginginkan Yesus mati dan bangkit. Iblis adalah bapa dari segala pendusta, memanfaatkan manusia untuk konspirasi. Secara fakta sejarah
Yesus mati bangkit dan terangkat ke surga. Iblis pun melakukan dusta dengan mengatakan Yesus tidak mati dan bangkit. Thank you buat semuanya. Wow. Aduh. Oke, thank you buat semuanya ya.